Bab 4. Mencari bantuan. Jika Anda selalu melakukan apa yang Anda lakukan, maka Anda akan selalu mendapatkan apa yang Anda dapatkan. Anthony Robbins. Ketika kita ingin meraih sesuatu dalam hidup, jarang sekali hal tersebut bisa dilakukan seorang diri. Tak jarang Anda akan membutuhkan sedikit bantuan dari teman-teman Anda. Konon, yang penting bukan apa yang Anda tahu, tapi siapa yang Anda kenal. Saya sepakat dengan hal itu, hanya saja menggunakan bahasa yang lebih halus. Kita semua menjadi lebih baik ketika kita saling membantu dalam mengatasi segala persoalan. Belajar dari semua orang. Saya menganggap para kolega saya sumber kebijaksanaan yang tak ada habisnya. Tom, salah satu kolega, mengajarkan kepada saya dan para mahasiswanya bahwa kita tak punya waktu untuk terburu-buru. Maksudnya, ketika kita melakukan segala sesuatu secara terburu-buru, besar kemungkinan kita hanya akan membuatnya kacau. Anda akan menghabiskan waktu lebih lama untuk membereskan kekacauan yang ada daripada mengerjakan dengan cara yang benar sedari awal. Saya selalu teringat saran Tom setiap kali saya kesulitan dengan kunci karena ingin cepat-cepat mengunci sepeda, supaya saya bisa segera menghadiri pertemuan. Henry, kolega yang lain, memberikan kesan yang kuat pada saya ketika kami sedang bersepeda bersama untuk pulang pada suatu sore. Dengan riang saya berkata padanya bahwa saya baru saja mendapatkan hasil penelitian yang hebat. Dia bertanya, apakah hal itu cukup bagus, sehingga kau bisa menjelaskannya padaku sebelum kita sampai di belokan berikut, tempat saya berpisah. Sayangnya saya tidak bisa melakukan itu. Henry juga pernah bercerita tentang salah satu raja Inggris yang berkata kepada putranya, setiap kali kau berkesempatan untuk duduk atau pergi ke toilet, lakukanlah hal tersebut. Karena kau tidak akan pernah tahu kapan kesempatan itu akan ada lagi. Moral dari nasihat itu baru bisa saya pahami ketika saya duduk di sebuah aula bersama banyak orang lain, menunggu dengan jengah seorang penulis buku terkenal yang terpaksa memotong pembicaraan ceritanya di tengah kalimat karena dia harus ke toilet. Saya jadi tahu bahwa nasihat kerajaan ini sangat cocok bagi para guru atau dosen. Salah satu pembelajaran penting yang juga saya pelajari dari kolega saya adalah bagaimana agar tidak menjadi. Saya pernah punya kolega yang pada dasarnya adalah orang baik. Saya tidak pernah sekalipun diperlakukan dengan buruk olehnya. Sayang perlakuannya terhadap seorang staf junior yang bekerja langsung padanya begitu buruk, sampai-sampai si staf terpaksa pindah ke universitas yang lain. Melihat ini, saya langsung berjanji pada diri sendiri agar lebih peduli untuk memperlakukan para kolega muda secara lebih adil. Seorang administrator pernah berkata kepada saya bahwa saya adalah seorang penjilat yang terbalik. Maksudnya, saya justru memperlakukan orang-orang yang secara jabatan berada di bawah saya dengan lebih baik daripada yang saya lakukan kepada para atasan saya. Saya menerimanya sebagai pujian. Maksud semua ini adalah kita bisa memetik pelajaran dari orang lain. Kita bisa mengambil sisi-sisi positif mereka dan menjaga diri agar tidak meniru sisi negatifnya. Kita bisa belajar dari anak kecil sebagaimana kita belajar dari seorang pesohor. Penting untuk tidak merasa kecewa ketika Anda menemukan bahwa idola Anda memiliki kelemahannya yang tersembunyi. Mereka masih tetap bisa menjadi guru Anda. Bukan tidak mungkin Anda mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dari orang-orang yang secara nyata tidak sempurna daripada orang-orang yang masih berpura-pura dirinya sempurna. Apakah kenyataan bahwa Mahatma Gandhi bukanlah ayah yang baik bagi anak-anaknya lantas menihilkan segala pesan dan panutan yang sudah ditunjukkannya? Apakah jika seorang politikus memiliki hubungan gelap, lantas segala kinerjanya yang bagus jadi tidak bermakna?
Anda bisa memilih untuk bersikap a priori terhadap sebagian hal yang ada di hidup Anda, atau Anda bersikap terbuka dan menerima segala pembelajaran penting yang ada. Saya yakin sikap yang kedua akan menjadikan pengalaman hidup Anda lebih kaya. Menjelek-jelekan orang lain. Saya pernah tergabung dalam sebuah tim pengajar yang beranggotakan 10 orang untuk memimpin lokakarya intensif selama seminggu di D-School, yang kami sebut sebagai kuliah musim panas. 5 anggota selalu hadir, sisanya hanya datang jika diperlukan. Peserta lokakarya adalah para mahasiswa S2 dan S3 dari jurusan yang berbeda-beda di Stanford. Bagi seluruh pihak yang terlibat, itu adalah pengalaman yang menyenangkan, dan seluruh peserta selalu memberikan penilaian tertinggi. Sebagian besar mengatakan bahwa itu adalah pengalaman terbaik mereka dalam karir pendidikannya. Para peserta selalu berkomentar bahwa mereka tidak pernah melihat kerjasama semacam itu di antara para pengajar. Mereka jadi terinspirasi oleh 5 pengajar yang selalu mendampingi, dan kami memang menikmati kebersamaan kami. Bagi banyak orang, situasi tersebut menjadi penyegaran dari dunia tempat orang sering menusuk dari belakang, dan satu orang yang menguasai segalanya, situasi yang harus mereka hadapi saat melakukan riset tesisnya. Kebanyakan peserta hidup di dunia tempat orang merasa bahwa untuk membuat dirinya jadi besar, maka mereka harus mengecilkan kolega-koleganya. Padahal, jika mengatakan sesuatu yang buruk tentang kolega Anda sebenarnya justru mengecilkan diri sendiri. Misalnya, jika saya katakan betapa luar biasanya orang-orang yang bekerja dengan saya, maka secara tidak langsung Anda akan jadi berpikir bahwa saya termasuk orang yang luar biasa juga. Sebaliknya, jika saya menyebarkan keburukan-keburukan kolega saya, maka secara tidak langsung itu akan membuat saya jadi tidak disegani lagi. Sayangnya, sikap buruk ini tidak hanya ada di lingkungan universitas, melainkan banyak ditemukan juga di tengah keluarga dan organisasi lainnya. Bayangkan bagaimana rasanya jika setiap kali Anda pergi ke salon, si penata rambutnya selalu menghabiskan waktu dengan menceritakan kepada Anda betapa buruknya penata rambut salon lain yang ada di sekitarnya. Kemampuannya terbatas, ada yang membakar rambut pelanggan, harganya kemahalan. Pada akhirnya Anda akan jadi bertanya-tanya, kenapa si penata rambut salon tersebut merasa harus menjelek-jelekan orang lain? Pastinya itu dikarenakan dia merasa khawatir akan kalah dalam persaingan, yang membuat Anda jadi bisa menduga bahwa ada alasan yang bagus sampai dia merasa begitu terancamnya. Jika ingin sukses, entah memenangkan persaingan pekerjaan atau promosi dengan orang lain, Anda tidak perlu menjelek-jelekan kompetitor. Memuji kompetitor justru akan menonjolkan kelas Anda. Perbaiki saja diri Anda sendiri. Perhatikan kelebihan dan kemampuan Anda. Dan jangan khawatir tentang kompetitor Anda. Mentoring. Sudah banyak yang mengagung-agungkan mentoring secara formal, tetapi saya tetap meragukan keefektivitasnya. Saya lebih suka dengan mini mentoring. Sebagai contoh, ketika sedang mengerjakan buku ini, saya meminta saran kepada setiap orang yang saya tahu sudah pernah menulis buku yang diterbitkan. Dengan begitu, saya jadi punya tim penasehat yang anggotanya memiliki pengalaman dan sudut pandang berbeda. Jangan merasa malu untuk melakukan hal semacam ini, asal Anda juga siap untuk melakukan hal yang sama jika ada orang lain yang membutuhkan. Anda tidak akan pernah tahu apa yang bisa Anda pelajari atau siapa yang akan bisa menolong Anda saat melakukan pengerjaan yang baru. Orang-orang bisa mengejutkan Anda. Kadang orang yang Anda kira baik justru pelit berbagai saran karena mereka takut berkompetisi. Sementara orang yang belumnya tidak Anda duga justru bersedia memberi bantuan yang sangat besar. Tidak ada salahnya meminta bantuan. Carilah orang-orang di sekitar Anda yang sudah memperoleh apa yang Anda inginkan, lalu cari tahu bagaimana mereka melakukannya dan apa saja yang akan mereka lakukan secara berbeda jika mereka harus mengulanginya lagi.
Cari sebanyak mungkin saran dari sebanyak mungkin orang yang bisa Anda jangkau. Anda tidak perlu mengikuti semuanya atau bahkan sebagian besarnya. Ingat saja bahwa semakin banyak masukan yang Anda peroleh, semakin banyak hal yang harus Anda saring untuk mendapat intinya. Seniman yang bagus meniru, seniman hebat mencuri. Dulu Steve Jobs sering mengungkapkan keyakinannya terhadap ungkapan dari Pablo Picasso. Seniman yang bagus meniru, seniman yang hebat mencuri. Tidak ada bukti bahwa itu memang perkataan Pablo Picasso, tetapi orang tetap saja meyakini demikian. Pada tahun 1920, T.S. Eliot menulis, "Pujangga yang tidak dewasa meniru. Pujangga yang dewasa mencuri. Pujangga yang bodoh merusak semua yang sudah diambilnya. Dan pujangga yang pintar menjadikannya sesuatu yang lebih baik, atau paling tidak membuatnya berbeda." Nyatanya, hanya ada sedikit hal baru di dunia ini. Sebagaimana yang dikatakan kolega saya, Larry Lever, seluruh desain adalah hasil desain ulang. Semua yang terpikir oleh Anda, sedikitnya pasti pernah dipikirkan oleh orang lain. Maka, bodoh sekali jika tidak menghiraukan nasihat yang disampaikan oleh generasi sebelum Anda. Jika mendapat informasi yang bagus tapi tidak dimanfaatkan, maka Anda sedang bersikap konyol. Tidak ada orang yang bisa bertahan seorang diri. Anda tahu bagaimana cara berbicara, membaca dan menghitung tambahan-tambahan karena Anda belajar dari orang lain dan menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan sendiri. Keberlangsungan masyarakat bergantung pada apakah mereka mengembangkan gagasan orang lain atau tidak. Jadi, jangan terlalu khawatir tentang pencurian. Tentu saja Anda dilarang mengakui hasil karya orang lain atau mengopi begitu saja tanpa mengubah atau menambahkan sudut pandang Anda sendiri di dalamnya. Pahamilah bahwa tidak ada yang salah dengan membangun berdasarkan ide orang lain, dan jangan terlalu posesif dengan gagasan Anda sendiri. Kesal sekali rasanya mengetahui bahwa ada kehidupan yang sebenarnya bisa terselamatkan seandainya saja sebagian peneliti tidak terlalu pelit untuk berbagi dan tidak terlalu terfokus dalam memenangkan penghargaan hadiah Nobel. Sebagian orang menyimpan rapat-rapat data dan gagasannya, bahkan sampai bertahun-tahun, sampai mereka bisa memublikasikannya. Kehidupan layak bagi orang banyak akan lebih terjamin seandainya orang-orang bisa lebih bekerja sama. Lakukanlah kolaborasi yang radikal. Kutukan berjejaring. Jika Anda pernah membaca buku atau mengambil kelas tentang bisnis, Anda pasti sudah mendengar tentang keuntungan berjejaring. Bagikan kartu nama Anda saat makan siang bisnis, hadiri acara-acara khusus, dan promosikan diri Anda. Begitu penuh sanjungan sekaligus manipulatif dan biasanya mudah dikenali. Saran terbaik saya untuk Anda adalah jangan berjejaring sama sekali. Apabila tujuan Anda sebenarnya berakrab-akrab dengan seseorang yang Anda pikir memiliki posisi lebih tinggi daripada Anda, adalah untuk memperoleh bantuan darinya, maka relasi yang terjalin bersifat tidak baik dan tidak tulus. Memang ada orang-orang yang mahir sekali berjejaring, sampai mereka selalu sukses dalam mempromosikan apapun. Meski begitu, ketika saya hendak tidur pada malam hari, saya lega bahwa saya tetap menjadi diri sendiri, bukan seperti mereka. Saya sudah mendengar banyak kisah yang bisa jadi peringatan tentang orang-orang yang menyalahgunakan perkenalan. Jangan berpura-pura Anda memiliki relasi dekat dengan seseorang padahal sebenarnya tidaklah demikian. Seorang oportunis bisa berkata, Joe Smith menyuruh saya menghubungi Anda. Walau sebenarnya Joe Smith tidak mengatakan apapun kepadanya. Jika Joe sampai tahu tentang ini, menurut Anda apa yang akan dikatakannya? Jangan kira menggunakan nama orang lain untuk mencapai sesuatu bukanlah masalah. Bahkan jika Anda menganggap orang tersebut adalah teman. Lebih baik tanya lebih dahulu supaya tidak malah merugikan Anda.
Hidup ini bukan untuk berpijak pada orang lain agar Anda bisa sampai ke puncak. Peliharalah ketulusan dan jalilah persahabatan. Terlalu banyak orang yang merasa takut mencampurkan kehidupan bisnis dengan kehidupan personal mereka. Menurut saya, itu sangat disayangkan. Saya menyadari itu ketika sedang berbincang dengan Jane dan George, yang sudah saling bekerja sama selama bertahun-tahun, tapi ternyata mereka tidak benar-benar saling mengenal. Mereka tidak pernah saling berkunjung ke rumah masing-masing, dan mereka tidak saling tahu tentang pasangan atau anak masing-masing. Sayang sekali. Jangan pernah merasa takut dengan hubungan antar manusia yang nyata. Hubungan seperti ini berharga. Ada orang-orang yang memiliki pengalaman buruk karena bekerja sama dengan temannya. Tetapi banyak juga contoh hubungan teman atau bisnis yang bertahan lama. David Kelly, kolega saya, menyadari saat dia masih menjadi mahasiswa S2 di Stanford bahwa bekerja dengan teman itu menyenangkan. Dia mendirikan perusahaan bernama Intergalactic Design bersama beberapa teman sekelasnya. 3 perusahaan dan lebih dari 40 tahun kemudian, beberapa teman yang sama masih bekerja sama. Ada pendapat umum yang menyatakan bahwa jika Anda meminjamkan uang kepada teman, maka Anda akan kehilangan dua-duanya, uang dan pertemanan. Saya kira itu hanya terjadi jika Anda berteman dengan orang yang salah. Pengalaman saya justru selalu menyenangkan ketika saya bisa membantu mendanai proyek teman atau sekedar membantu mereka memenuhi kebutuhannya untuk sementara waktu. Saya tidak pernah kehilangan uang atau pertemanan yang saya miliki. Ketika hubungan real dan nyata seperti ini yang Anda usahakan, maka istilah berjejaring sudah tidak relevan lagi. Secara otomatis Anda akan memikirkan orang lain ketika ada peluang yang muncul. Anda meminta bantuan dan mereka memberikannya karena mereka adalah teman-teman Anda, dan itulah yang teman lakukan, bukan karena Anda menyunggingkan senyum palsu dan menjabat tangannya erat-erat saat acara makan siang bersama. Biarkan orang lain memandang Anda sebagai seorang manusia. Bersikaplah tulus. Tanyakan dalam hati siapa yang lebih ingin Anda temui di depan pintu, teman Anda atau seorang penjual dari pintu ke pintu. Aktiflah menjalin pertemanan dimanapun Anda berada. Undang orang untuk makan di restoran atau rumah Anda. Ketika Anda mendapatkan kabar ada orang terdekat mereka yang sakit, tanyakan perkembangannya kondisi si sakit di keesokan harinya. Giliran Anda. Anda punya rekan kerja yang tidak terlalu Anda kenal? Luangkan waktu untuk mengenal mereka lebih baik. Pergilah beberapa kali dengannya untuk makan siang santai atau sekedar minum kopi, dan bersosialisasilah secara kasual. Jangan membicarakan tentang bisnis atau rumor kantor. Cari tahu tentang kehidupan mereka, dan jika mereka memang tertarik, sampaikan juga informasi tentang Anda. Intinya adalah, jika Anda ingin orang lain membantu Anda, maka Anda harus A. Tanyakan pada mereka, karena tidak semua orang paham apa yang Anda butuhkan. Dan B. Jadilah manusia yang sopan. Jangan berpura-pura bahwa Anda tahu lebih baik. Kebanyakan orang akan merasa tersanjung jika Anda meminta bantuan mereka secara sopan. Jika Anda diberikan bantuan, hargai keterbatasan waktu orang tersebut. Jangan menelepon setiap hari atau meminta mereka menjawab ratusan pertanyaan secara tertulis. Dan berterima kasihlah.